Selamat siang kawan buruh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube kita, Media Kami Power Jakarta. Hari ini kami akan menginformasikan tentang atau terkait agenda Judicial Review Undang-Undang 11 tahun 2020, yaitu yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Hari ini adalah agenda persidangan ketiga. Agendanya adalah mendengarkan keterangan dari Presiden dan juga DPR. Besar harapan kita adalah persidangan ini menjadi sesuatu hal yang membawa hal yang positif untuk perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan nanti kita akan mendengarkan statement dari beberapa kuasa hukum KSBSI, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum KSBSI. Berikut liputannya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih, selamat siang. Saya Supardi dari perwakilan LBH KSBSI dan saya juga Ketua Umum Federasi Kami Parhu. Dalam agenda sidang hari ini, Judicial Review MK nomor 103, bahwa agendanya adalah mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Dalam hal ini Presiden diwakili oleh 10 kementerian yang hadir semuanya. Itu ada Pak Erlangga Hartarto, Yosana Lauli, Ida Fauziah, lalu Ibu Sri Mulyani, Arifin Pasrib, lalu Basuki, Sopyan Jalil, Menteri Agraria, juga Siti Nurbaya, Budi Karya, dan Bapak Mahfud MD. Jadi dalam agenda sidang kali ini, kalau dari DPR RI diwakili oleh Alteria Dahlan, Komisi 3, jadi poin-poin yang disampaikan oleh mereka, baik dari kuasa hukum Presiden dan DPR, masih seputaran terkait dengan tuntutan para pemohon terkait masalah uji formil, bahwa pemohon meminta uji formil ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1045. Di situ ada poin-poin penting yang menurut pemohon memang cacat hukum gitu kan. Dari apa yang disampaikan pemohon, bahwa pihak termohon baik dari DPR RI maupun Kepresidenan, mereka selalu berargumen bahwa Undang-Undang Omnibus Law, terutama klaster ketenagakerjaan, mereka selalu berargumen untuk menciptakan lapangan kerja, lalu kenaikan upah yang didasarkan oleh pertumbuhan ekonomi, juga peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM serta koperasi. Tapi di satu sisi kita sebagai pemohon melihat bahwa dari sudut pandang serikat pekerja, serikat buruh, di situ hak-hak buruh yang terdegradasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang memang di satu sisi pemerintah berpikir itu baik, tapi di sisi lain ada yang terkorbankan. Ini yang menurut kami kurang pas. Lalu untuk keterangan-keterangan baik dari DPR, terkesan memang mengada-ada, bahwa apa yang disampaikan oleh termohon, bahwa tahapan dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi hal-hal yang dirasa menurut kami itu cacat hukum, salah satunya adalah adanya proses pembuatan dari awal. Mereka tidak melibatkan stakeholder, dalam hal ini serikat buruh, serikat pekerja tidak dilibatkan, tidak dimintain masukan bagaimana yang relevan untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, mengenai tidak konsistensinya jumlah halaman pasca itu disahkan oleh DPR.
sebelum ditandatangani oleh Presiden itu ada 5 kali perubahan jumlah halaman. Nah di sini yang menimbulkan kita bertanda tanya, ada apa kok selalu berubah-ubah jumlah halaman yang akan ditandatangani oleh DPR. Terkesan tergesa-gesa saat membuat undang-undang itu, baik dari prosesnya sampai ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini yang menjadi tanda tanya besar buat kita. Peran stakeholder di sini yang saya bilang bahwa Serikat Buruh memang saat itu diundang, tapi hanya untuk sosialisasi. Bahkan masukan-masukan dari KSBSI tidak ada yang diakomodir. Itu yang membuat kita sebagai Serikat Buruh yang bernaung di KSBSI sangat tidak terima dengan disahkannya undang-undang tersebut. Jadi kalau tadi Pak Ateria Dahlan juga dari Pak Menteri bahwa menyatakan bahwa kita sebagai pemohon ini kedudukan hukumnya tidak terpenuhi, jadi legal standingnya tidak penuhi. Saya rasa salah karena kita mewakili sekian ribu, sekian ratus buruh di Indonesia, dalam ini yang bernaung di KSBSI, juga teman-teman lain dari serikat lain. Ini memang kita representatif dari buruh-buruh yang ada di Indonesia. Jadi itu tadi baik keterangan dari DPR maupun kuasa Presiden ini terkesan mengada-ada dan memang memutarbalikkan fakta. Apa yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan apa yang kita alami, kita rasakan dan kita lalui selama proses itu. Bahkan kita sudah melakukan aksi-aksi, tapi pemerintah terkesan tutup mata, tutup telinga, tidak mau mendengar kita. Nah, untuk agenda sidang selanjutnya, tadi pihak majelis, yang mulia Majelis Hakim meminta bahwa apa yang disampaikan baik kuasa Presiden dan juga dari DPR RI tadi untuk melengkapi, karena masih secara umum, tapi terkait dengan alat bukti mereka juga masih kita ragukan keberadaan alat bukti yang mereka ajukan. Saya rasa itu untuk agenda selanjutnya nanti hari Kamis ini dari Yang Mulia Majelis Hakim tadi menyampaikan bahwa kita baik pemohon maupun termohon untuk menyiapkan ahli maupun saksi kunci, tapi karena jumlah pemohon ini banyak, jadi perlu adanya pembagian, nggak harus terlalu banyak, karena dari awal Majelis Hakim menyampaikan untuk kasus ini selesai dalam waktu 60 hari. Karena kita berpikir dari pihak pemohon, kalau uji formil ini terkabulkan, otomatis uji materialnya sudah sia-sia. Karena kuncinya di uji formil ini. Dengan adanya uji formil ini, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, secara otomatis undang-undang itu tidak sah, tidak terpenuhi unsur-unsur dalam pembuatan undang-undang Omnibus Law tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kawan-kawan saya dari LBH KSBSI juga akan menyampaikan yang lainnya. Terima kasih. Hari ini telah berlangsung sidang lanjutan tanggal 17 Juni 2021 pada pukul 9 tadi dan baru selesai. Kami sebagai kuasa hukum telah mendengar dari penjelasan dan keterangan DPR dan pemerintah. Jadi yang menarik yang perlu kami sampaikan di sini, dari pihak pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa mereka membantah dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon, bahwa mereka menyatakan bahwa proses prosedur pembentukan undang-undang itu sudah memenuhi syarat. Oleh majelis, ada yang menarik, belum ada ketegasan, kejelasan sejauh mana sebenarnya penolakan terhadap gugatan para pemohon. Karena ini kan gugatan, tentu harus ada bantah-membantah. Nah, ini yang perlu disampaikan, dan tadi disampaikan bahwa dari pemerintah baru lisan, dan itu hanya sebagian disampaikan, dan termasuk juga ada
bukti yang disampaikan. Tetapi apakah nanti benar itu sesungguhnya bukti itu sudah disampaikan, nanti memang Mahkamah Konstitusi menyarankan kepada para pemohon supaya nanti mengecek kebenaran bukti itu, karena memang persidangan ini adalah persidangan yang sangat terbuka dan transparan. Tadi disampaikan bahwa DPR itu sudah menyampaikan prosedur penyampaian undang-undang ini sudah memenuhi syarat kepada yang namanya stakeholder. Nah, tadi disampaikan stakeholder yang mana? Ya, stakeholder yang mana? Partisipasi masyarakat yang mana? Kalau dilihat dari 78 undang-undang yang diubah, tentu minimal ini ada 78 elemen pihak-pihak yang terkait yang bergelut di bidang di dalam undang-undang yang 78 itu. Nah, tahap-tahapnya itu apakah memenuhi, misalnya ketika dalam tahap naskah akademik, kemudian tahap penyusunannya, kemudian tahap pembahasan dan pembicaraan, kemudian tahap pengundangan, kemudian tahap penyebarluasan. Memang ini sebuah teori yang sudah berjalan, tetapi apakah ini benar juga itu disampaikan kepada stakeholder yang sesungguhnya? Nah, kemudian karena ini 60 hari kerja, tadi sudah disampaikan, terhitung hari ini sampai nanti hari ke-60, itulah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan, pengujian gugatan formal. Nah, artinya nanti di terakhir 60 hari kerja itu adalah sudah putusan. Nah, kemudian juga ada tambahan dari majelis juga menyampaikan keterlibatan dari unsur-unsur DPD. Nah, apakah ini ada dokumennya? Jadi masing-masing sebenarnya sudah akan mengajukan bukti-bukti, karena dengan bukti-bukti inilah membuat terang bahwa memang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu telah memenuhi syarat. Nah, ini masing-masing nanti dari pemohon maupun termohon itu mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kami berharap dengan upaya hukum ini, kita semua keluarga besar, buruh, serikat pekerja harus bisa bekerja sama menopang apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan serikat buruh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik kawan-kawan, itu proses perjalanan sidang judicial review yang agenda sidang ketiga ini. Masih ada harapan, ya, masih ada asa untuk buruh Indonesia terkait bagaimana harapan kita adalah untuk batalnya atau dirubahnya Undang-Undang 11 tahun 2020 khususnya klasifikasi ketenagakerjaan. Ya, kita tetap support, kita tetap doakan yang terbaik ya untuk para kuasa hukum dalam menyampaikan argumentasi hukum. Baik kawan-kawan, itu tadi cuplikan atau proses persidangan judicial review KSBSI, yaitu sidang ketiga. Sidang berikutnya adalah sidang mendengarkan keterangan saksi. Harapan kita adalah yang terbaik untuk kita buruh Indonesia dengan nanti dibatalkan atau dirubahnya Undang-Undang 11 tahun 2020 yang jelas-jelas mendegradasi hak-hak buruh Indonesia. Ya, jadi terus saksikan YouTube kita, YouTube Media Kami Power Jakarta. Kita akan selalu mengawal, kita akan coba selalu memberikan informasi-informasi yang terupdate terkait JR ini, supaya kita semua mendapatkan pencerahan, supaya kita tahu proses persidangannya. Dan harapan saya adalah kawan-kawan menonton dari awal sampai akhir supaya tidak ada yang terlupakan, supaya tidak ada yang terlewatkan, dan betul-betul kita tahu, betul-betul kita mendapatkan informasi yang akurat terkait proses persidangan. Itu kawan-kawan yang dapat kami tampilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup buruh. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat